Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ikatan kimia. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, serta pembentukan ion. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang konsep mol. Mol ini merupakan satuan jumlah dalam bidang kimia yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mulai dengan hal-hal yang mengarah ke konsep mol tadi. Misalnya kita punya ilustrasi seperti ini. Ibu membeli emas, ada yang 0,20 kg, ada yang 0,03 kg, ada yang 0,05 kg. Atau jika dinyatakan dalam gram, 20 gram, 30 gram, 50 gram. Nah, saya yakin kalian akan merasa lebih mudah menyatakan satuan massa ini dalam gram, 20 gram, 30 gram, 50 gram dibanding dalam kilogram. Sehingga untuk benda seukuran emas, satuan kilogram ini lebih sesuai dibandingkan dengan kilogram. Demikian juga untuk benda-benda yang berukuran atom, maka perlu ada satuan yang sesuai, yang disebut dengan satuan massa atom atau SMA. Kalau dalam istilah asingnya adalah AMU, Atomic Mass Unit. Nah, berdasarkan kesepakatan para ahli, satu SMA itu ada 1/12 massa C12. Nah, kalian tahu ya, C12 itu ada dua isotop, yaitu yang nomor massanya 12 dan yang nomor massanya 13. Nah, yang nomor massanya C12 ini bisa ditulis C-12, C12. Yang nomor massanya 13 ditulis C13. Maka 1 SMA adalah 1/12 kali 1 massa atom C12 itu 1,99 268 kali 10 pangkat min 23 gram, atau nilainya adalah 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Berikutnya ada istilah massa atom relatif atau simbolnya AR. Ini merupakan perbandingan massa sebuah atom, atau kalau membentuk isotop itu seperti tadi ada yang C12, C13. Ini maka yang diambil adalah rata-ratanya, rata-rata massa sebuah atom dibandingkan 1/12 massa C12, massa sebuah atom C12. Atau secara matematis bisa ditulis AR adalah massa sebuah atom dibandingkan 1/12 massa C12. Nah, 1/12 C12 tadi ini adalah 1 SMA. Maka bisa ditulis juga AR adalah massa sebuah atom dibandingkan 1 SMA ya. Untuk pendekatan yang lebih mudahnya begini. Kalau kita menimbang misalnya massa kursi massanya misalnya 5 kg, artinya 5 kali jika kita bandingkan dengan 1 kg. Kemudian kita menimbang misalnya buah jeruk 2 kg, artinya 2 kali jika dibandingkan dengan 1 kg. Nah, ini dibandingkan 1 SMA. Artinya sebetulnya AR itu adalah massa sebuah atom yang satuannya bukan gram atau kilogram tetapi SMA. Saya ulangi, pada hakikatnya AR itu adalah massa sebuah atom yang satuannya dinyatakan dalam SMA. Kalau 12 kali dibandingkan 1 SMA berarti 12 SMA. Sebuah atom yang lain misalnya 30 kali dibandingkan 1 SMA berarti massa atom relatifnya adalah 30 SMA. Nah, sekarang contoh misalnya perhitungannya seperti ini. Sebuah atom unsur X
sebuah atom masanya adalah 6,64 kali 10 pangkat min 23 gram. Jika 1 SMA sekian, berapakah massa atom relatif unsur X? Nah, kita punya dua rumus. Yang pertama 1/12 massa C12, yang kedua 1/1 SMA. Nah, kita menggunakan rumus pertama atau kedua tergantung yang diketahui. Karena ini yang diketahui 1 SMA, ini kita menggunakan rumus yang kedua. Walaupun ini karena hakikatnya sama, nanti kalau dihitung juga sama. Jawab. Massa sebuah atom, ini berarti simbolnya apa? Mx, ya. Mx 6,64 kali 10 pangkat min 23, 1 SMA sekian. Berapakah massa atom relatif? Berarti adalah ARX. Kita menggunakan rumus yang kedua, ya. ARX sama dengan massa sebuah atom X dibagi 1 SMA. Nah, ini cara menghitungnya boleh dengan beberapa cara. Salah satu caranya ini kita buat untuk pembilang dan penyebutnya 10-nya ini pangkat yang sama. Maka kalau kita jadikan 10 pangkat min 24 ini menjadi 66,4 kali 10 pangkat min 24. Nah, ini yang 24 kita sederhanakan menjadi 66,4 dibagi 1,66. Ini ketemunya 40, ya. 40 tadi dibandingkan 1 SMA, maka artinya 40 SMA. Contoh yang kedua, massa atom relatif unsur Z adalah 9 SMA. Jika 1 SMA sekian, berapakah massa satu buah atom unsur Z? Ya. Ini kita tetap menggunakan rumus yang kedua. Diketahui ARZ 9 SMA, 1 SMA sekian, berapakah massa satu atom Z? Mz sama dengan berapa? Ya, kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini ditanyakan, berarti ini kita pindah gimana? Menjadi Mz sama dengan ARZ kali 1 SMA. 9 kali 1,66 kali 10 pangkat min 24. Ini yang dikalikan yang depan saja. Ini menjadi 14,94 kali 10 pangkat min 24. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi AR itu dihitung dari unsur-unsur yang membentuk isotop? Maka cara menghitungnya adalah dengan rumus seperti ini. Prosentasi atau kelimpahan isotop pertama dikalikan massa isotop pertama ditambah persentase isotop kedua kalikan massa isotop kedua. Kalau ada 3 isotop berarti nanti persentase isotop ketiga dikalikan massa isotop ketiga. Demikian seterusnya. Contoh, klorin ini terdiri atas 2 isotop, yaitu isotop Cl35 yang kelimpahannya atau prosentasenya 75% dan sisanya adalah Cl37. Berarti sisanya berapa? 25%. Berapakah massa atom relatif klorin? Ya, diketahui Cl35 ini 75%. Ini kalau Cl35 ini tidak ada satunya, ya. Cl35 ini sekaligus kalau ditulis masanya berarti berapa? Masanya 35. Kecuali ada angka yang khusus, misalnya 35, sekian sekian sekian, maka kita pilih yang detail tadi. Kalau dibulatkan otomatis ketemunya akan ketemu 35. Maka kalau tidak ada angka yang lain, kita cukup menggunakan angka 35 ini, masanya 35 SMA. Cl35 75%, Cl37 25%. Berapakah ArCl? Karena ada 2 isotop, maka kita tulis persentase. Cl35 ini ada berapa? Kalikan massa Cl35 ditambah
kelimpahan Cl37 dikalikan massa Cl37 sama dengan 75%. Kalau dinyatakan dalam desimal itu 0,75. MCl35 tadi otomatis massanya 35. Kemudian prosentase Cl37 adalah 25% atau 0,25 dikalikan massanya 37. Ya, 26,25 ditambah 9,25 ketemunya 35,5 atau 35,50 SMA. Nilainya pasti di antara kedua isotop, yaitu di antara 35 dan 37. Jadi kalau kalian menghitung kok ketemunya tidak seperti itu, nah itu berarti salah. Nah, kalau prosentasenya lebih besar, maka akan lebih dekat ke angka tersebut. Ini kan lebih besar, prosentasenya besar yang Cl35, maka masanya akan lebih dekat ke 35 dibandingkan ke 37. Kalau nanti misalnya lebih dekat ke isotop kedua, ya berarti akan cenderung dekat ke massa yang isotop kedua.